Nora Aritonang lahir dari keluarga Batak Kristen yang sangat taat. Sejak muda ia menjadi tulang punggung kegiatan gereja. Mengajar anak-anak, memimpin ibadah, hingga pergi ke pelosok desa untuk mengabarkan Injil. Ia mencintai agamanya dengan penuh keyakinan. Namun satu pertanyaan kecil mengguncang keyakinan itu. Siapa yang membangkitkan Yesus setelah wafat? Jawaban sang pendeta bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa justru membuat hatinya bertanya-tanya. Lalu siapa sebenarnya Tuhan? Pertanyaan itu membawanya pada percakapan dengan seorang muslimah. Untuk pertama kalinya, Nora mendengar bahwa Nabi Isa dalam Islam tidak disalib, tapi diangkat Allah dan sangat dimuliakan. Kenapa dalam ajaran Islam, utusan Allah justru dijaga dan tidak mati mengenaskan, pikirnya. Setelah bergulat dengan hatinya, Nora mengambil keputusan. Ia pergi ke masjid, duduk diam di bawah pohon rindang dekat masjid, dan ketika waktu zuhur selesai, ia mendekati penjaga masjid. Dengan malu-malu, ia bertanya, "Pak, di sini bisa masuk Islam?" Akhirnya bapak tersebut membawanya ke rumah. Di sanalah ia diajarkan mandi besar, diberi mukena dan Al-Quran, lalu kemudian mengucapkan syahadat. Sejak hari itu, ia telah menjadi muslimah. Namun, rumah bukanlah tempat yang aman baginya. Ketika keluarganya tahu, ayahnya langsung menjemput ke tempat kerja. Ia ditampar pakai sepatu, dipukul, dan perlengkapan sholatnya dibakar. Ia dikurung, dipaksa makan daging haram. Tapi hati Nora tetap kukuh. Ia sholat diam-diam dengan spray sebagai mukena, dan buku tuntunan sebagai panduan. Sejak kejadian memilukan itu, ia terus tanpa lelah mengangkat tangan untuk berdoa. Dan Allah mengabulkannya. Ayahnya datang dengan suara lirih berkata, "Nak, Bapak mau masuk Islam." Ternyata sang ayah bermimpi disapa oleh cahaya dan terbangun dengan mengucap Allahu Akbar di bibirnya. Tak lama kemudian ibunya sakit berat. Dalam kondisi lemah, ia memanggil Nora dan berbisik, "Syahadatkan Mama." Adik perempuannya yang awalnya menentang, akhirnya ikut bersyahadat pula setelah melihat perubahan besar dalam keluarga. Kini, semua anggota keluarganya, ayah, ibu dan adik telah menjadi muslim, kecuali 2 saudara yang sudah menikah Kristen. Dari luka, tamparan, pengusiran, Allah tumbuhkan hidayah. Nora yang dulu dianggap pengkhianat, kini justru menjadi lentera yang menerangi keluarganya. Bahkan ketika ayahnya wafat, Nora lah yang memeluk dan membisikkan kalimat, "La ilaha illallah" di telinganya. Hidayah tak selalu datang dengan halus. Kadang ia datang bersama air mata. Dan Nora Aritonang telah membuktikan bahwa keikhlasan dalam luka bisa membuka jalan ke surga. Masya Allah.